Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan bagaimana implementasi jadwal semi-blok di SMK Negeri 9 Kota Semarang tahun ajaran 2025-2026. Video ini menjadi pedoman dalam proses kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru serta murid SMK Negeri 9 Semarang. Saya awali dengan skenario dulu. Jadwal semi-blok ini tentu diimplementasikan dengan harapan sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran dan kebutuhan belajar para siswa, di mana nanti para siswa akan mendapatkan materi yang lebih fokus karena durasi waktunya dalam satu pekan itu menjadi lebih lama. Dan skenarionya dalam satu minggu itu total ada 50 jam tatap muka atau kita singkat sebagai JTM. Dan dalam 50 total jam tersebut tentu terbagi atas mata pelajaran. Sekolah membagi kelompok mata pelajaran menjadi kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok A sebagian besar itu adalah kelompok mata pelajaran umum dan kelompok B itu berisi mata pelajaran sebagian besar mata pelajaran produktif, yang mana jam tatap muka dalam setiap mata pelajaran itu berbeda-beda. Misalnya Pancasila 2 jam tatap muka, Bahasa Indonesia 4 jam tatap muka, dan seterusnya dalam satu minggu. Dengan membagi kelompok A dan kelompok B, maka durasi waktunya itu juga akan disesuaikan. Kelompok A jumlah jam tatap muka itu adalah 25, sementara kelompok B jumlah jam tatap muka adalah 25. Dalam satu minggu, dalam setiap minggunya, satu kelas akan mendapatkan mata pelajaran sesuai kelompok tersebut. Dalam satu minggu, murid akan mendapatkan mata pelajaran dalam kelompok tersebut sebanyak 2 kali. Pada minggu berikutnya, murid akan mendapatkan mata pelajaran dalam kelompok lainnya. Kita berikan simulasi. Sebagai contoh, kelas 11 MPLB 1 di minggu pertama akan mendapatkan mata pelajaran kelompok A. Ini kelas 11 ini. Maka di minggu itu mereka mendapatkan mata pelajaran meliputi agama sampai dengan BK. Dan rinciannya, jika kelompok mata pelajaran itu hanya dilakukan satu kali, maka jumlah tatap mukanya adalah 25. Maka ini kita kali 2, menjadi agama yang tadinya 3 jam menjadi 6 jam dalam satu minggu, Pancasila yang tadinya 2 menjadi 4 jam, dan seterusnya, sehingga totalnya adalah 50 jam pelajaran. Dan di minggu kedua, mereka tidak mendapatkan mata pelajaran ini lagi. Tapi di minggu kedua, 11 MPLB 1 mendapatkan mata pelajaran kelompok lainnya. Kalau tadi mereka mendapatkan kelompok A, maka di minggu kedua mereka mendapatkan kelompok B. Apa saja? Konsentrasi keahlian, MPP, Bahasa Jawa, dan BK. Dan dikali 2, 18 kali 2, 36. Ini adalah simulasi. Dan bagaimana implementasi dalam kelas lainnya, maka jadwal kelas lainnya nanti akan menyesuaikan dengan pembagian. Ini adalah pembagiannya. Sebagai simulasi, kalau 10 MPLB 1 mendapatkan kelompok mata pelajaran di minggu pertama itu kelompok A, maka di 10 MPLB 2 di minggu pertama dia akan mendapatkan kelompok B, dan seterusnya. Ini untuk mengantisipasi jam mengajar guru agar tidak berlebihan. Seperti ini, jadi secara bergantian. Tapi untuk kelompoknya nanti akan dijelaskan lebih rinci dalam pembagian jadwal. Itu pengantarnya. Dan pembahasan yang kedua adalah pembagian jadwal guru, siswa, dan kalender akademik dapat diakses pada link /guru siswa SMK 9 SMG, di mana di dalamnya berisi jadwal guru, jadwal kelas, jurnal kelas, pembagian pekan A dan pekan B, jam kegiatan belajar mengajar, kode guru dan kode mata pelajaran, kalender akademik, serta dana ruang. Ini adalah kalender akademik SMK Negeri 9 Semarang, di mana setiap waktu atau setiap momentumnya itu ada keterangan tertentu yang sudah dijelaskan dalam sebelah kanan. Ini untuk hari libur. Baik, untuk jadwal guru itu dapat diakses di link ini, kemudian klik tombol yang paling atas. Nanti munculnya adalah beberapa informasi tentang jadwal Bapak Ibu guru. Saya ambil contoh satu jadwal guru atas nama Ibu Aka Ponjolo. Beliau mengajar di beberapa kelas.
Kita lihat dulu acuannya, yaitu penerapan pekan A dan pekan B pada Juli sampai September 2025. Di tanggal 14 sampai 18 Juli 2025 yang diterapkan adalah pekan A. Maka Bu Aka di minggu ini akan mengajarkan sesuai dengan jadwal yang ada di Senin pekan A, yaitu ini dan ini. Kemudian Selasa pekan A, ini satu baris ini. Rabu pekan A, satu baris ini. Kalau yang kosong artinya tidak ada jam mengajar. Kamis pekan A, seperti ini dari satu baris ini. Dan Jumat pekan A. Dan di pekan berikutnya atau minggu berikutnya, di tanggal 21 sampai 25 Juli 2025, Bu Aka akan mengajar pada kelompok di pekan B. Pekan B itu apa saja? Pekan B itu ini: Senin pekan B, kemudian Selasa pekan B, Rabu pekan B, Kamis pekan B, dan Jumat pekan B. Jadi Bapak Ibu guru mengajar sesuai dengan pedoman ini, penerapan pekan A dan pekan B. Kalau misalnya pekan A, kembali lagi saya ulangi, kalau pekan A maka Senin pekan A, Selasa pekan A, Rabu pekan A, dan seterusnya. Kalau pekan B berarti mengajarnya Senin pekan B, Selasa pekan B, Rabu pekan B, Kamis pekan B, dan Jumat pekan B. Kurang lebih seperti itu untuk bagian guru. Dan setiap jadwal Bapak dan Ibu guru sudah dilengkapi oleh penerapan pekan ini sebagai pedoman. Jadi nanti pastikan acuannya adalah pada tanggal ini. Kemudian untuk jadwal kelas itu dapat diakses di tombol bawahnya, jadwal kelas SMKN 9. Ketika diklik nanti munculnya seperti ini. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap kelas itu ada pekan A dan pekan B. Misalnya kelas 11 MPLB 1 di tanggal 14 sampai 18 Juli itu akan mendapatkan mata pelajaran di pekan A. Berarti di 14 sampai 18 Juli 2025 dan jadwal pekan A, kelas 11 MPLB 1 akan mendapatkan materi di hari Senin, yaitu baris ini, mulai dari MPLB, MPP, seperti itu, dengan guru AW, IH, SUK, dan VA, dan di ruangan ini. Kemudian di Selasa, hari Selasanya, dalam pekan ini, 14 sampai 18, mereka akan mendapatkan mata pelajaran MPLB, kode guru HR, kemudian MPLB kode guru SUK, BK kode guru SN, dan MPLB kode guru HR. Dan selanjutnya Rabu pekan A akan mendapatkan ini, Kamis pekan A mendapatkan ini, Jumat pekan A mendapatkan ini. Dan di tanggal 21 sampai 25 Juli 2025, kelas 11 MPLB 1 akan mendapatkan pekan B. Berarti mereka mendapatkan mata pelajaran dan membawa buku itu sesuai dengan yang di pekan B. Misalnya Senin pekan B akan mendapatkan mata pelajaran ini, Selasa pekan B mendapatkan mata pelajaran ini, dan seterusnya. Penerapan ini berlaku secara umum, jadi tidak hanya 11 MPLB 1, termasuk 11 MPLB 2 itu juga menerapkan hal yang sama, 11 MPLB 3, kemudian 11 PM sampai dengan kelas 10, kelas 11, dan semua kelas 12 kecuali yang melaksanakan PKL. Jadi prinsipnya sama. Misalnya 11 MPLB 12 MPLB 2 saya ambil contoh. Di pekan A di tanggal 14 sampai 18 Juli mereka mendapatkan materi di Senin pekan A, Selasa pekan A, Rabu pekan A, Kamis pekan A, dan Jumat pekan A. Seperti itu penjelasannya secara singkat. Kemudian di Linktree ini tidak hanya berisi jadwal guru dan jadwal kelas, tapi juga ada jurnal kelas yang perlu diisi oleh para murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jurnal kelas ini berisi, kalau diklik nanti ada isinya adalah Google Form, dan Google Form itu nanti isinya adalah nama kelas, tanggal, guru, jam mulai, jam selesai, mata pelajaran, materi, dan selanjutnya. Ini diisi oleh perwakilan kelas. Jadi di kelas itu wajib mengisi, dan yang mengisi silahkan bisa perwakilan kelas secara bergantian ataupun yang sudah ditunjuk. Ini adalah pekan, kemudian di tombol berikutnya ada pembagian pekan A dan pekan B. Kalau diklik nanti munculnya seperti ini sebagai pedoman.
Dan jam kegiatan belajar mengajar juga nanti bisa diakses. Jam kegiatan belajar mengajar nanti ada sedikit perbedaan pada waktu mulai setelah istirahat kedua, yang biasanya Senin sampai Kamis kita mulai di 12.15, ini kita mulai di 12.30 dan selesai di 15.30. Kemudian kode guru dan kode mata pelajaran ini untuk memudahkan kode guru dan kode mata pelajaran. Misalnya di kelas ini, ada kode UW. UW itu apa? Bisa dilihat di sini. Oh, UW ternyata adalah Utami Wijayanti SPD MSI dan seterusnya. Secara umum hampir sama seperti jadwal sebelumnya. Di kode kiri adalah kode guru, yang tengah ini adalah kode mata pelajaran, dan ini adalah kode ruang, dan seterusnya. Ini adalah kode guru, ini kode kode mata pelajaran, dan untuk kode ruang bisa dilihat di denah ruang. Termasuk kalender akademik nanti bisa juga diakses di link ini. Ini untuk denah ruang. Hampir sama untuk denah ruang. Kalau misalnya ingin mengetahui ruang 21 di mana, di sini. Ruang lab bahasa di mana, di sini. Sudah ada di denah ruang. Seperti itu. Terima kasih atas atensi yang diberikan dan perhatian yang diberikan. Semoga ini bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan jadwal semi-blok di SMK Negeri 9 Semarang. Ini implementasi di tahap awal atau ini implementasi pertama. Berbagai masukan, saran itu kami butuhkan dalam proses pelaksanaan pembagian jadwal. Terima kasih, saya Zuhdan Kamal Abdillah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 9 Semarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.